Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah baik itu yang ada di rumah maupun di gereja. Kami mohon maaf tadi ada sedikit jaringan yang agak error, yang kurang bersahabat dengan jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan waktu teduh sejenak. Untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan Al-Hadir pada saat ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Adapun yang menghantar kita masuk dalam ibadah memuji memuliakan Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jemaat silakan duduk. Mari kita puji Tuhan dengan pujian yang Yesus sayang padaku. Walaupun kecil lemah, aku
saudara sekalian, kita menyadari bahwa hidup kita tidak luput daripada kesalahan di dalam menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengaku semua salah dan dosa kita kepada Dia yang beranugerah mengampuni kita. Bapa di sorga, kami bukan hanya memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, tapi kami juga mempunyai kepastian yang seyakin-yakinnya bahwa di dalam Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu, darahnya yang tercurah menyucikan, mengampuni segala salah dan dosa pelanggaran kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Kami datang ke hadapan-Mu yang suci, ya Tuhan Yesus, mengaku semua salah dan dosa-dosa kami, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hapuskanlah semua dosa kami dan terimalah kami, ya Tuhan, melalui anugerah-Mu yang agung itu. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami yang sejujur-jujurnya mengakui salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kalau ada teksnya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya undang jemaat bangkit berdiri baik yang di gereja maupun di rumah. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Silakan jemaat duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, satu-satunya Raja, segala Raja. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Aku ingin Selalu dekat menikmati kehadiran-Mu. dan setiap kami Tuhan pun nyanyi Hosana. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhan. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana, Hosana Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhan. Kau layaki sembah, kau layaki sembah, kau layaki sembah, kau layaki sembah. Hanya Kau Tuhan, Raja segala raja yang layak disembah Tuhan. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Hosana, Hosana Tuhan. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Let our King. Let our King be lifted high. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, segala pujian, sorak haleluya, hosana hanya bagimu Tuhan. Satu-satunya Raja di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan Shalom. Shalom. Wow, haleluya. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar. Allah yang terbesar Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan bergoyang, Dia takkan
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita silakan untuk duduk kembali. Dan kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke 119. Ayat yang ke 33 sampai yang ke 40. Sudah di depan, kita baca dengan bersuara yang keras ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegang sampai. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan janganlah lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaka yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri dengan satu pujian. Sudah terlalu banyak Tuhan bukti cinta-Mu padaku Tuhan. Bahkan Kau membayar dengan hidup-Mu sendiri. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Dan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. tanya pujian ini kembali. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Dan yang ada pada kami Tuhan, Ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. semuanya milik-Mu. Dan kami Ku persembahkan persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. dan hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia
Tuhan, kami sering menyanyi, mengatakan, berkomitmen bahwa Engkau kami kasihi. Tetapi kami sejujur-jujurnya mengakui kasih kami kepadamu tidak seperti yang standar Engkau. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah seperti itu, Engkau merangkul kami, menyertai kami, menganugerahkan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini, Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan demi kebaikan. Karena itu dalam ibadah ini kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah berbagi kebaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan kebaikan-Mu itu juga ya Tuhan, Engkau berikan pada pagi hari ini di dalam kami memikirkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertulis, yang hidup itu Roh Kudus menolong supaya kami ketika mendengar penjelasannya, kami semua dalam berkat Tuhan. Tolong hamba-Mu sekali lagi, Tuhan Yesus yang menyampaikan firman ini. Kau tahu segala kekurangan, keterbatasan. Dalam Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi. Ini semua karena Tuhan masih menghendaki kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Dia. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-54 sampai dengan ke-62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar. Maaf. Ya, sekali lagi ya. Lalu Yesus datang ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dia dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, tapi yang lebih daripada itu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan melihat kuasa Tuhan di dalamnya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Minggu depan kita sudah memasuki hari terbesar di dalam kekristenan, yaitu Jumat Agung dan juga Paskah. Sudah 40 hari kita dipersiapkan untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah itu. Dan kiranya kita semua ketika beribadah Jumat Agung dan Paskah penuh hati yang sudah mengenal bahwa Yesus itu luar biasa mengasihi dan mencintai kita semua. Tidak ada cinta yang begitu luar biasa kita temukan di dalam hidup ini
selain cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Saya kadang-kadang sampai mengeluarkan air mata melihat cinta kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Karena saya sering membalas kasihnya itu kepada Dia tidak sepenuh hati, tidak maksimal di dalam hidup saya. Saya lebih mementingkan kata hati saya, pikiran saya, daging saya, daripada mengasihi Yesus dengan segenap hati dan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca firman Tuhan tadi. Peringatan dan penyangkalan Yesus dicatat di dalam 4 Injil. Pencatatan ini bukan sengaja, bukan asal-asalan, tetapi sungguh mendapat perhatian khusus bagi keempat penulis Injil. Mengapa? Oleh karena Petrus, murid yang utama, bisa katakan juga yang terbesar, terjungkal jatuh ke dalam dosa penyangkalan terhadap gurunya, yang pernah ia sebut engkau anak Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum penyangkalannya Yesus mengingatkan Petrus, "Hai Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini satu peringatan yang manis dari Yesus. Hati-hati, dengar perkataanku, karena perkataanku selalu tepat dan tidak ada bisa yang membelokkannya. Ya. Tapi kita lihat nanti ya bagaimana Petrus tidak meyakini perkataan Yesus itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dominasi gereja tertentu, Petrus Rasul paling penting. Misalnya gereja saudara kita seiman Katolik ya, di Vatikan, di mana saya pernah datang ke sana, Pak Hadi, Ibu mungkin pernah datang ke sana ya, gitu ya. Di pusat gereja itu namanya gereja besar sekali ya. Ya, namanya dinamakan dengan Gereja Basilika Santo Petrus. Patungnya, menurut catatan, lebih banyak daripada patungnya Rasul Paulus. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Indonesia kita juga banyak temukan gereja-gereja yang menaruh patung di atas salib. Termasuk gereja saya, GPIB yang ada di Sabang sana itu, di salibnya dulu itu waktu zaman Belanda ada patung apa tuh namanya, artikan ayam ya, sehingga gereja itu walaupun ada gereja namanya Patmos, tapi sering orang masyarakat di sana gereja ayam, gereja jago seperti itu. Sama kayak di GPIB di mana tuh, di Batu ya, tempat kami sekolah dulu. Semua Bapak Ibu kita telah pernah belajar ya, tentang murid-murid Yesus, dan ketika kita belajar tentang siapa murid-murid Yesus itu, kita tersadar ternyata ada 2 murid yang mendapat perhatian khusus dari semua murid. Yang pertama yaitu siapa? Yudas, dan yang kedua Petrus. Yang satu namanya Yudas yang mengkhianati Yesus, dan Petrus yang menyangkali Yesus 3 kali dan berkata ya, ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sehingga ada yang menulis Bapak Ibu dalam sebuah khotbah yang saya baca itu, Petrus mewakili kegagalan orang mukmin sejati. Yudas mewakili kegagalan mukmin palsu, dan hasilnya sama sekali berbeda. Yang satu bunuh diri, yang satu diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi tokoh yang luar biasa di dalam kekristenan kita. Kata menyangkal Bapak Ibu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya mengingkari, tidak mengakui, membantah, menolak. Jadi Petrus menyangkal Yesus, artinya dia mengingkari, tidak mengakui Yesus, membantah Yesus, dan menolak Yesus. Di dalam bahasa Yunani-nya itu arnisomai, itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, menolak, menyangkal, ya, dia menolak seseorang, tidak mengakuinya, tidak mengenalnya, ya. Bahkan dia tidak mengakui dia pernah berhubungan dalam pengertian bersekutu ya, sebelumnya atau sesudahnya. Nah, misalkan kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 24, contohnya itu Musa. Karena imannya setelah dewasa tidak mau disebut dia anak putri Firaun, dia menyangkal itu. Ya. Apakah Musa tidak mengenal putri Firaun? Oh, kenal banget, karena cukup lama dia tinggal di sana. Ya. Tapi setelah dewasa,
Imannya semakin kokoh, dia tidak mau mengakui, menyangkal. Nah, kata itu seperti begitulah. Jadi bukan tidak mengenal, dia mengenal siapa Yesus, tapi dia menyangkalnya, tidak mengakuinya, membantahnya, menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 33, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Jadi Paulus tidak konsisten tentang pernyataan dirinya. Kalau aku mati, engkau mati, aku juga mati. Ya, itulah sepertinya bahasa umumnya ya. R.C. Sproul sangat baik di dalam mengomentari Injil Yohanes ayat yang tadi itu. Dia mengatakan, Yesus tidak perlu mati untuk seorang yang tidak berdosa. Sebab tidak ada orang yang tidak berdosa, maka Yesus memberi dirinya untuk orang-orang yang menyangkal, yang mengkhianatinya. Seperti engkau dan saya. Sebaliknya, ia tidak pernah mengkhianati orang yang ia kasihi. Bahkan ia mengasihi dengan setia sepanjang masa. Petrus menyangkal Yesus, ada yang mengatakan bukanlah dia seorang pengecut, tapi dia seorang pemberani. Nah, saya ngambil kutipan ini dari khotbahnya pastor. Ya. Banyak orang menyangka bahwa itu pengecut. Memang iya, tapi jangan salah, dia juga seorang yang pemberani, katanya. Ya. Bahkan lebih jauh kita mengetahui bahwa konsep Petrus dan murid-muridnya, bahkan semua orang Yahudi, siapa Yesus? Yesus adalah keturunan Raja Daud yang adalah Mesias. Yang seorang pemimpin yang dinantikan dalam pengharapan, yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. Itu konsep yang begitu melekat pada semua orang Yahudi, termasuk juga di hati di pikiran para murid-murid. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan tujuannya ke dunia untuk menderita dan mati kepada para murid, ya, itu terdapat di dalam Matius 16 ayat 21-25. Dia mengatakan karena ia pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Petrus menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu tidak sekali-kali tidak menimpa engkau. Ini dia bukan penakut, dia seorang pemberani. Walaupun Yesus berkata, "Enyahlah engkau hai iblis," tetapi pandangan ini berpendapat Yesus bukan seorang penakut. Dia seorang pemberani. Begitu juga dalam Matius pasal 26 ayat 31-34, dalam perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai." Tapi Petrus dengan gagah perkasanya ya menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus menanggapinya, "Malam ini sebelum angin berkokok, engkau telah menyangkal aku." Keberanian Petrus yang lain kita lihat di dalam Getsemani, Lukas 22 ayat 38. Ternyata kumpulan para murid itu ada yang membawa pedang. Meskipun banyak perbedaan pandangan tafsiran, ada yang mengatakan itu hanya seperti figuratif aja, tapi ada yang juga mengatakan bahwa itu memang pedang sungguh-sungguh rupiahnya sungguh-sungguh pedang. Nah, ketika dikepung selusin tentara bersenjata dalam menangkap Yesus, kira-kira siapa murid yang mengangkat pedang membela Yesus? Siapa? Bukan Pak Haris, bukan saya, yaitu Pak Petrus, Rasul Tuhan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, selama proses penangkapan dan pengadilan, siapa yang mengikuti Yesus? Hanya Petrus dan Yohanes. Murid lainnya bersembunyi ketakutan. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 18-19. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa Petrus mengikuti proses persidangan? Menurut orang pandangan yang mengatakan dia seorang pemberani bukan penakut, untuk mencari kesempatan bagaimana dapat membebaskan Yesus yang sekarang digiring ke ruang pengadilan. Makanya secara sembunyi-sembunyi, oleh karena Petrus masih terpengaruh konsep mesianis politis Yudaisme itu,
Ya, bahwa Petrus percaya bahwa Yesus Raja Israel yang sejati, ya, sebab itu Petrus siap berjuang membebaskan Yesus yang dapat menggulingkan dari penjajahan Roma dan pemerintahan boneka Roma di Yudea. Maka tidak heran Bapak Ibu, Petrus merahasiakan identitas dirinya ketika dia ditanya, kamu kan muridnya Yesus. Dia menyembunyikan, tidak mengakui itu. Karena ada pemikirannya dia, Yesus ini adalah Mesias yang politis yang pasti melepaskan, membebaskan orang Yahudi dari penjajahan. Petrus merahasiakan identitas dirinya sendiri dengan menyangkal. Jika motifnya membebaskan Yesus terungkap, maka akibatnya fatal. Petrus bukan seorang penakut. Jika dia seorang penakut, Petrus tidak mengikuti sampai sejauh itu. Bapak Ibu sekalian, maka dikatakan di sini, Petrus itu seperti seorang hamba yang setia kepada rajanya. It's okay juga pandangan ini Bapak Ibu ya. Tapi pandangan yang berikutnya adalah memang sungguh-sungguh Petrus itu ketakutan. Dia menyangkal Yesus karena ketakutan. Dalam Injil dilaporkan pada saat Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar, ayat 54 ya, Petrus mengikutinya dari jarak jauh agar tidak ketahuan bahwa ia murid Yesus. Petrus duduk di antara pengawal dengan ikut juga menghangatkan dirinya karena malam itu malam yang dingin ya. Malam yang dingin ya, tidak sendiri dia, tapi dia beramai-ramai dengan yang lainnya. Nah, menurut laporan Injil Matius pasal 26 ayat 54, kenapa Yesus berdiri di tengah-tengah kumpulan itu? Oleh karena menurut Matius 26:58, ia ingin melihat kesudahan dari perkara itu. Dia ingin melihat kesudahan dari perkara itu. Nah, pulpit di dalam komentarinya di dalam ayat ini dia katakan tidak diragukan lagi, kata hatinya itu penuh kecemasan ketika dia menunggu keputusan itu. Hatinya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Apa nasib dari gurunya yang ia kasihi? Dan ketakutan itu bertambah lagi Bapak Ibu ketika di dalam catatan Injil Matius 26 ayat 66 sampai 67, Markus 14 ayat 64 sampai 65, keputusannya adalah Yesus dihukum mati. Itu menambah ketakutan daripada Petrus. Nah, reaksi orang terhadap keputusan Yesus harus dihukum mati, mereka sangat menghina Yesus, sangat berlaku kurang ajar. Maka Yesus diludahi. Saya nonton pertandingan sepak bola Eropa itu sering sekali kalau sudah emosional tuh para pemain ya, karena berantem mereka diludahi dan itu berantem. Ya. Umumnya pasti berantem. Kalau misalkan siapa Rally ya, wah dia gituin saya, waduh mak, mungkin mimbar ini terjadi kekuatan luar biasa pada saya timpakan kepada dia gitu. Memang menghina sekali perbuatan seperti itu. Bukan hanya diludahi, ditinju mukanya. Ya. Dan dipukul banyak orang. Nah, Matthew Henry mengatakan Petrus menyangkal karena situasi yang sulit dan berbahaya seperti inilah dia menyangkal. Dalam Injil Lukas 22 ayat 56, penyangkalan Petrus pertama saat seorang hamba perempuan mengamat-amatinya. Lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal. Katanya, bukan aku. Ya, aku tidak kenal. Bukan, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal bahwa ia murid yang selama ini bersama dengan Yesus. Petrus menyangkal bahwa ia murid yang selama ini bersama Yesus. Dan ini Bapak Ibu sangat menyedihkan dan memilukan. Bahwa kenapa Petrus tega-teganya menyangkal Yesus yang dia kenal. Oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam Lukas 22 disebutkan penyangkalan ini setelah diprediksi atau dikatakan oleh Yesus di dalam Injil yang lain. Bapak Ibu, licik sekali Petrus ini kepada hamba perempuan
Dia teganya menyangkal Yesus. Sesungguhnya aku tidak mengenal dia. Kata mengenal artinya ini secara mata kepala ia melihat dan memahami siapa Yesus yang selama ini bersama Yesus. Tapi dia tega-teganya, aku tidak kenal dia. Misalkan Gayatri, ya, atau Pak Mahendra, aku nggak kenal Ibu Mahendra. Perasaan Ibu gimana, Bu? Ya. Maka terjadilah kalau kita marah itu emosi maling kundang. Jadi itu ya, karena dia mengatakan aku tidak mengenal ibuku, aku tidak mengenal ayahku. Bagaimana seorang yang punya anak lalu dia tidak mengakui anaknya itu? Ya. Nah itulah yang Petrus lakukan kepada Yesus. Tega sekali dia melakukan dan liciknya dia berkata, aku tidak mengenal. Tidak lama kemudian Petrus menyangkal kedua kalinya atas pertanyaan, engkau kan juga seorang dari mereka kata mereka itu adalah murid-murid. Ya. Lalu Petrus mengatakan, bukan, aku tidak mengenal mereka itu. Ya. Nah di sini Petrus menyangkal bahwa dia bagian dari persekutuan para murid Yesus. Tetapi dengan cara yang lain, ia berkata, aku pun tidak mengenal siapa Yesus. Petrus menyangkal seorang yang ia kenal. Tetapi ia menyatakan, aku tidak mengenalnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini jangan terjadi pada diri kita. Ya. Oleh karena kita terancam, oleh karena sakit, oleh karena kita mengalami apa-apa, kecewa dengan dia, lalu kita dengan gampangnya, teganya yang telah menebus menyelamatkan kita, aku nggak kenal Engkau Tuhan. Saya pernah mendengar hal itu, dan saya mengatakan, Tuhan terima kasih, itu tidak sampai terjadi pada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 jam kemudian penyangkalan Petrus ketiga, sungguh orang ini juga bersama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Di Galilea, Bapak Ibu, Yesus sangat populer, di mana Yesus pernah melayani. Sehingga semua orang Galilea tahu Petrus itu sebagai sahabat Yesus, teman Yesus, persekutuan dengan Yesus. Tapi Petrus menyangkali Yesus. Begini, meskipun Yesus terkenal di Galilea, aku tidak pernah mendengar siapa dia. Bagaimana mungkin aku bersamanya? Mengapa Petrus keberaniannya gagal total lalu menyangkal Yesus? Oleh karena ketika keselamatan dirinya terancam. Pada saat itu berkokoklah ayam. Gimana Pak bunyi kokok ayam Pak? Mungkin kukuruyuk gitu ya, ini ayam bungurasi. Kalau ayam Jakarta ngongek gitu. Nggak tahu saya. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, makna kokok ayam itu apa? Hal yang menarik mengagetkan menurut laporan Injil Matius pasal 14 ayat 71. Ketika Petrus mulai menyangkal ketiga kalinya mulailah Petrus dan dengan mulainya Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal dan orang yang kamu sebut-sebut itu pada saat itu berkokoklah ayam. Yang sangat mengagetkan kita di dalam Markus melaporkan pasal 14 ayat 1, ketika penyangkalan Yesus yang Petrus ketiga kali itu, dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu. Gimana itu? Bersumpah, mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal. Tapi apa maksudnya itu? Kata kutuk dan sumpah, terutama sumpah dalam budaya Yahudi, itu bisa berarti biarlah itu dilakukan kepadaku dan lebih lagi jika aku berbohong. Ya. Jadi dia mengutip perkataan orang Yahudi biasanya itu. Sumpah itu adalah biarlah dilakukan kepadaku dan lebih lagi jika aku berbohong. Mungkin kalau dalam pengadilan dia diadili dan dia berbohong dan tidak boleh berbohong, ya, kiranya Tuhan menimpa aku dengan celaka kalau aku berbohong. Bapak Ibu pernah masuk pengadilan nggak ya? Karena dihukum ya, karena ada kesalahan. Nah, waktu pengadilan itu berlangsung dan kita dipanggil, kita kan disumpah itu.
disumpah. Ya, kalau kita dalam kesaksian kita palsu, maka hukumannya tambah lebih mirip-mirip kayak gitulah mungkin ya. Nah, itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2, Rut 1 ayat 17. Di dalam kepanikan Petrus mengutuk dan bersumpah, dia sebenarnya menantang Tuhan. Tuhan, hukumlah aku kalau memang aku menyangkal Engkau, berbohong pada banyak orang. Ia mengharapkan hal-hal yang paling mengerikan terjadi pada dirinya dan bersumpah atas nama Allah, aku telah menyangkal dan berbohong. Hukumlah aku Tuhan. Seperti begitu. Ya. Karena dia begitu sangat sedih setelah dia menyadari penyangkalannya itu berdampak luar biasa. Ia mengucapkan kalimat itu karena ia kehilangan kesabaran dan mulai menyangkal dengan perkataan tidak senonoh, dengan kata-kata yang kotor. Tetapi pada saat yang kritis dan genting itu Bapak Ibu, terdengarlah kokok ayam. Kokok ayam itu menjadi alat untuk menyadarkan dan mengingatkan perkataan Yesus tentang kegagalan dan penyangkalannya, yaitu dosanya Bapak Ibu. Tuhan sering mengingatkan kita ketika kita jauh dari Dia. Datanglah kalau Dia mengingatkan kita. Yesus berpaling di dalam ayat 22:61 itu, Yesus berpaling dan memandang Petrus. Kegagalan Petrus dan penyangkalannya bahwa ia tidak mengenal Yesus, Yesus melihat kepada Petrus untuk mengingatkan dirinya yang telah menyangkal itu. Nah, saya mengutip Matthew Henry di dalam penafsirannya, dia mengatakan gini, Yesus berpaling melihat Petrus seperti ingin mengatakan, apakah engkau tidak tahu Petrus, aku ini adalah Mesias, anak Allah yang telah engkau akui? Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatan Yesus itu kepada Petrus itu sebuah teguran dosanya yang begitu jahat. Nah, mungkin kita tidak memikirkan kalau sampai seperti itu Petrus melakukannya. Penglihatan teguran atas dosanya. Berikutnya, penglihatan Yesus itu, pandangan Yesus itu sebuah peringatan. Engkau pertama yang mengakui aku anak Allah dan berjanji tidak pernah akan menyangkal aku. Kenapa kau menyangkal aku? Di mana komitmenmu? Apakah engkau ngomong asal ngomong saja kepada aku? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan asal ngomong sama Tuhan. Oh, komitmen, tapi kita bukan komitmen. Itu seperti lip service saja supaya kedengaran orang kita itu rohani. Dan saya banyak sekali lakukan dosa itu. Ketika merenungkan ini, Tuhan, ampunilah saya. Keempat, penglihatan Yesus dan tatapan Yesus itu tatapan yang penuh kasih. Petrus betapa dalamnya engkau jatuh. Tapi jika aku tidak menolong engkau, jika aku tidak mengasihi engkau sama nasibnya dengan Yudas. Itu tatapannya. Maka kokok ayam itu dan tatapan Yesus membawa kesadaran bahwa dia perlu ditolong oleh Tuhan. Kelima, pandangan yang mengarahkan untuk merenungkan. Pandangan Yesus itu untuk merenungkan. Hai Petrus, renungkan, selidiki hati dan pikiranmu. Ya, kenapa engkau menyangkal aku? Pandangan kasih. Pandangan Yesus itu adalah pandangan kasih. Pandangan ajakan untuk bertobat. Kembalilah kepada Tuhan. Dan pulpit dalam komentarnya bagus ya. Pulpit mengatakan Yesus melihat Petrus muridnya yang pengecut dan tidak setia. Kokok ayam itu mengingatkan semua perkataan Yesus. Dan pada saat itu meledaklah tangisan daripada Petrus. Tangisan kesedihan dan kepahitannya. Kenapa aku ini seorang murid yang dipilih oleh Yesus dari seorang yang tidak apa-apa, tapi oleh karena keuntungan untuk kepentingan diriku aku menyangkal dia. Meledaklah tangisan kesedihan dan kepahitannya. Kiranya kita juga begitu Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus dan firman-Nya menyadarkan kita akan dosa. Saya berharap pada diri saya ada tangisan, ada jeritan untuk dosa yang telah saya lakukan. Karena dosa itulah yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa saya meremehkan dosa itu?
ketika saya melakukannya. Seorang yang sungguh lahir baru. Maaf, lahir baru dalam pengertian bukan lahir yang pertama gitu, hidup baru lagi. Oleh karena ketika dia menyadari dosanya, dia berteriak kepada Tuhan dan menangis kepada Tuhan dalam kepahitan. Karena dosa itu pahit, dan menangis dalam kepahitan itu. Tapi Yesus ingin menyatakan kepada Petrus dan kita, hai Petrus, engkau memang sudah gagal. Ini tawaran aku, kembali padaku. Nanti kalau aku bangkit dari antara orang mati, kita bertemu lagi ya. Itu maksudnya Yesus. Maka Yesus pergi sendiri ke pengadilan, mati di atas kayu salib. Ya. Dia mengatakan 3 hari lagi kita akan bertemu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah alasan Yesus menyangkal Yesus? Karena kelemahan daging manusia. Dia tidak mendengar dan mentaati perkataan Yesus untuk berdoa. Lebih baik tidur, ya. Kelemahan manusia Yesus, Petrus itu tidak mendengar dan mentaati perkataan Yesus. Ayo berdoa. Di Taman Getsemani. Lalu mereka kata-kata, aku tidur. Jangan tidur, karena pencobaan akan datang sebentar lagi. Ya. Nah, karena Petrus tidak mendengar ucapan Yesus. Berdoa. Berdoa penting. Ya, kita semua mengajak kita untuk berdoa. Ya. Apa rugi kita berdoa? Gak rugi. Kita berkata-kata sama Tuhan, kok rugi? Tidak ada sesuatu yang rugi kalau kita datang kepada Tuhan. Bahkan Ia memberikan pertolongan demi pertolongan. Yesus mengajak berdoa, tapi murid-murid tidur ketika pencobaan datang gak siap. Ya. Bersekutu dengan Tuhan, membantu menolong kita menghadapi pencobaan. Sebesar apapun, kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan yang besar itu akan menolong semua persoalan-persoalan kita anggap besar. Tidak ada persoalan yang besar kalau Yesus yang besar itu yang maha kuasa itu bersama dengan kita. Oleh karena itu betapa pentingnya erat persekutuan dengan Dia itu. Pak Vicky menjelaskan itu pada Rabu malam ya, dan hamba Tuhan di sini yang lain. Ya. Apa alasan Yesus menyangkal Yesus? Yesus menyatakan kepada Petrus, setan telah meminta izin untuk menumpang engkau, menaung engkau. Ya. Dan Petrus tidak mendengar itu. Ya. Petrus tidak memahami peringatan Yesus. Yesus bukan Mesias penakluk kerajaan Romawi, tapi Mesias yang menderita, sengsara, dan mati bagi Yesus. Yesaya 53. Kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, sebab Yesus tidak membangun pemerintahan dunia. Itu gagal dimengerti oleh Petrus. Petrus berusaha mencari Tuhan yang diciptakan menurut gambarnya sendiri, yaitu Mesias yang membebaskan mereka dari orang Yahudi. Dan dikatakan juga sulit menyerahkan kehendak dirinya kepada Tuhan. Apa konklusinya Bapak Ibu? Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Karena ia takut dan tidak ingin mati karena relasinya dengan Yesus. Ia tidak ingin mati untuk apa yang ia tidak percaya. Allah memanggil kita bersedia Bapak Ibu. Allah memanggil kita untuk kita bersedia menderita jika perlu mati. Kalau hal itu terjadi, Matius 5:11 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tapi ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum engkau. Bapak Ibu jangan kaget kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, konsekuensinya kita akan menderita sama seperti Yesus. Maka orang takut mengasihi Yesus, karena nanti akan mengalami penderitaan yang seperti Yesus. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan mimpi kita tidak mengalami konsekuensi dari kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita sering menuding Petrus menyangkal Yesus dengan entengnya, pernahkah kita, saudara Bapak Ibu, memikirkan dan menyadari bahwa sebenarnya saudara juga selalu menyangkal Yesus? Mungkin dalam perkataan, mungkin dalam perbuatan, mungkin dalam pikiran, mungkin dalam emosi, mungkin Anda kecewa karena Tuhan tidak mau menjadi kacung kita. Dia tidak menyediakan segala yang kita butuhkan. Tetapi kehendak saudara bukan kehendak Tuhan yang kita maui Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Atau mungkin menyangkal Dia dengan kurang bersyukur dan berterima kasih atas segala
kebaikannya dalam hidup kita. Ya. Pengalaman saya juga seperti itu. Kalau saya dapat berkat, saya pikir saya orang baik. Padahal Tuhan yang mengasihi. Kalau saya sehat, saya pikir saya, oleh karena saya olahraga, oleh karena saya ini dan itu. Ya. Tapi saya tidak pernah bersyukur, berterima kasih, karena itu Tuhan yang menganugerahkan. Itu menyangkal, menurut saya. Ya. Jika kita telah jauh menyangkal, meninggalkan Dia, Ia mengingatkan kita, hai anakku, kembalilah. Jangan keraskan hati. Kalau kita keraskan hati terhadap panggilan Tuhan, ingat nasib Yudas. Dengan nasib kita seperti Yudas, janganlah. Walaupun kita jatuh, datang kembali kepada Tuhan yang memanggil kita. Dia akan mengangkat kita tinggi, memuliakan. Jika hidup saudara telah gagal dan berantakan, itu bukan rencana Tuhan bagi hidup kita. Tapi ingatlah, Tuhan dapat menolong segala kerusakan demi kerusakan yang kita telah lakukan oleh karena dosa. Kiranya pelajaran penyangkalan Yesus bukan kita tidak ikuti, tapi pelajari. Karena kemungkinan kita juga bisa terjadi hal seperti itu. Ketika saya mempersiapkan firman ini, terima kasih Tuhan. Penyangkalan Yesus dicatat, penyangkalan Petrus dicatat di dalam Alkitab. Dan itu mengajarkan saya, saudara dan saya, seorang yang menyangkal Yesus. Jangan sok-sok rohani, ya. Jangan sok-sok hebat. Selama saya mengikuti Tuhan dalam usia 60 tahun ini, saya menghitung-hitung, aduh, banyak sekali penyangkalan yang saya buat. Tapi kalau saya masih hidup di dalam keselamatan, itu semata-mata karena anugerah Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang tertulis mengenai catatan kehidupan Petrus yang menyangkal Engkau. Ternyata setelah kami pelajari, kami pun juga tidak jauh berbeda dengan Petrus. Menyangkali Engkau. Mungkin bentuknya tidak sedalam, sehebat daripada Petrus. Tapi dalam hal-hal yang praktis ya Tuhan, ketika kami tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak mau berterima kasih atas kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan kami menganggap apa yang kami dapatkan itu karena diri kami sendiri, Tuhan ampuni kami. Ketika kami kecewa, ketika kami putus asa, ketika kami berharap luar biasa pada Tuhan, tapi Tuhan belum mendatangkan pertolongan, kami sering memarah-marahi Engkau. Kami sering mengatakan, apa Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Tuhan ampunilah. Terima kasih Bapak di surga, di masa-masa sengsara Tuhan yang kami peringati ini, kami tunduk di kaki salib untuk supaya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Terima kasih Bapak di surga, berkati hidup jemaat-Mu di dalam gereja-Mu ini. Minggu depan mereka akan studi, ada yang bekerja, ada yang macam-macam kegiatan. Tuhan, ingatkan kami, ada Tuhan yang selalu menolong, memberkati kami. Kami berdoa, mungkin ada yang rumah sakit tubuh, dalam nama Yesus kami mohon kekuatan dan cakap menanggung segala perkara penderitaan tubuh. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan mengizinkan kuasa Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Grace yang nanti kelahiran, kami tidak tahu kapan, tapi Tuhan tolong anak-Mu ini, supaya diberi kekuatan, kesiapan batin, pikiran, tubuhnya, untuk menantikan berkat Tuhan di dalam keluarganya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini, Engkau menolong, Engkau memberkati, supaya bangsa ini boleh keluar dari seluruh kesulitan-kesulitan. Berkati pimpinan kami, baik di pusat maupun di daerah. Masa pandemi ini Tuhan tolong, supaya pemerintah yang terus memberikan vaksin kepada rakyat itu mengurangi, membatasi, mengecilkan, meminimalkan dampak dari pandemi ini. Hiburkan mereka yang telah ditinggalkan oleh kekasih-kasih mereka oleh karena virus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa kami pun juga para hamba Tuhan di tempat ini boleh menerima vaksin pertama. Dan bila vaksin itu bereaksi dengan benar, tepat pada tubuh kami, kami menantikan vaksin yang kedua. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, biarlah mereka bersabar untuk menerima
vaksin ini ya Tuhan. Bapa surga, kami berdoa untuk Bapak Ondan yang berulang tahun 26 Maret kemarin. Kami mohon Tuhan mengasihi dia, membawa dia kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Kami berdoa biarlah di ulang tahun ini dia mengingat betapa Tuhan itu baik kepada dia. Tuhan begitu mencintai dia. Bahkan Tuhan telah menyediakan keselamatan di kayu salib untuk dirinya. Biar di masa ulang tahun ini momen dia untuk kembali Tuhan kepada dia, supaya kebahagiaan di ulang tahunnya sempurna dia nikmati. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat Yunus pasal 2 ayat 9, Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat yang ada di rumah silakan juga memberikan persembahan yang sudah diatur oleh gereja. Mari kita sambut dengan nyanyian persembahan kita. Silakan bergantian. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada guru gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian Gembala baik bersuling nan merdu.
Gembala baik bersuling gembala baik membimbing aku pada hartanya dan memberikan aku berteduh di bawahmu untuk yang berkenan. kepada domba haus dan letih. Mari kita kembalikan segala pujian kemuliaan bagi Yesus. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Jemaat, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Lakukanlah firman yang telah kita pelajari hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh.